Halo semua, salam geografi. Kali ini kita akan belajar geografi dengan materi interaksi keruangan desa kota bersama Ibu Heti. Ya, kita akan belajar tentang submateri struktur keruangan dan perkembangan desa. Materi yang ada di dalamnya meliputi 1. Pengertian desa. Kita akan belajar desa itu pengertiannya apa sebetulnya. Yang kedua, karakteristik desa. Yang ketiga, potensi yang dimiliki desa. Yang keempat, struktur ruang desa. Dan yang terakhir, bagaimana pola pemukiman desa. Mari kita pelajari tentang desa. Desa dalam bahasa Sanskerta disebut dengan desi, yang maksudnya adalah tanah kelahiran. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Bagaimana kalau menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan RI atau NKRI. Sementara menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan SDA-nya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, sosial, dan kegiatan ekonomi. Bagaimana karakteristik penduduk desa? Karakteristik penduduk desa antara lain yang pertama, penduduknya saling mengenal dalam pergaulan hidupnya. Meskipun letaknya jauh, mereka saling mengenal satu sama lain. Kekerabatannya yang sangat kuat. Kemudian masih memegang teguh tradisi. Mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang sebuah kebiasaan. Contohnya di Sumba Timur. Kalau ada acara adat, ketika seseorang memberi sirih pinang, maka orang yang diberi tadi itu tanpa bertanya, dia akan langsung menerima dan mengucapkan terima kasih. Karena itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, mata pencarian biasanya bergerak dalam bidang agraris, di mana bidang agraris di sini dipengaruhi oleh faktor alam dan iklim yang ada. Perbandingan antara jumlah penduduk dan lahan cukup besar. Maksudnya di sini jumlah penduduknya sedikit, sementara lahannya masih luas. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana komunikasi maupun transportasi masih sederhana. Klasifikasi desa. Berdasarkan pembangunan, klasifikasi desa dibagi menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Bagaimana ciri-ciri desa swadaya? Mari kita pelajari sama-sama. Tentang desa swadaya, ciri-cirinya yaitu masih terikat pada tradisi. Lembaga sosialnya masih sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat berupa hasil produksi sendiri. Maksudnya di sini hasil yang diperoleh baik itu dari ladang, dari berkebun, tidak dijual, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bagaimana dia bisa bertahan dalam hari itu. Jadi tidak dijual belikan. Yang berikutnya yaitu desa swakarya. Desa swakarya mempunyai ciri-ciri desanya berkembang lebih maju dibandingkan desa swadaya. Sudah ada pengaruh dari luar desa, sehingga adat istiadatnya sudah mulai maju. Mata pencariannya sudah mulai bervariasi.
Klasifikasi yang terakhir yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dibandingkan dengan desa-desa yang lain sesuai klasifikasi tadi. Ciri-ciri dari desa swasembada yaitu desa yang telah maju ditandai dengan berkurangnya pengaruh adat istiadat. Kemudian sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam hal pembangunan. Yang berikutnya yaitu potensi desa. Potensi desa di sini dibagi menjadi dua macam, potensi fisik dan potensi non-fisik. Apa saja yang termasuk potensi fisik dan non-fisik? Pertama kita pelajari tentang potensi fisik dulu. Potensi fisik di sini meliputi penduduk, lahan, air, iklim, juga ternak. Penduduk desa di sini berkaitan dengan jumlahnya, baik itu jumlah penduduk laki-laki maupun jumlah penduduk perempuan. Kemudian tentang tingkat pendidikan, mata pencarian, keterampilan, dan kualitas tentunya. Nah, kaitannya dengan jumlah penduduk ada hubungannya dengan mereka saat bercocok tanam, bertani, ataupun ketika panen. Jadi membutuhkan jumlah tenaga kerja. Sedangkan potensi yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, keterampilan, sangat mendukung potensi ini dalam hal majunya pembangunan. Kaitannya dengan lahan, lahan di sini ada lahan produktif dan non-produktif. Lahan produktif digunakan untuk lahan pertanian, sementara yang non-produktif digunakan untuk lahan pemukiman. Air di desa umumnya masih jernih, sehingga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan bagi ternaknya. Berkaitan dengan iklim, udara di desa masih sejuk dan segar. Nah, tentang hewan ternak, di desa masih banyak dijumpai hewan ternak. Ada itik, unggas, kerbau, kuda, kambing, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang potensi non-fisik. Potensi non-fisik desa di mana ada rasa gotong royong yang tinggi, masih kuat. Kemudian lembaga dan organisasi sosial, ada KUD, Koperasi Unit Desa, dan BPD. Yang berikutnya kaitannya dengan aparatur dan perangkat desa. Aparatur dan perangkat desa di sini tidak hanya tugasnya mengayomi masyarakat desa, tetapi juga bagaimana menjalankan dan melaksanakan atau mengawasi kaitannya pembangunan di desa. Struktur ruang desa ditunjukkan oleh pola keruangan desa. Di sini dibedakan menjadi ruang yang memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dikaitkan dengan lahan pertanian, sementara fungsi sosial dikaitkan dengan lahan pemukiman. Nah, apakah perbedaan yang mempengaruhinya? Perbedaan yang mempengaruhi ini dikarenakan karena ketersediaan air, kemudian kondisi tanahnya, topografi, tinggi rendahnya daerah tersebut, aktivitas penduduk, iklim, dan budaya. Pola pemukiman desa. Kita akan belajar apa saja pola pemukiman yang ada di desa. Yang pertama, pola pemukiman menyebar atau dispersif. Terdapat di dataran rendah, topografinya datar. Ditemukan juga di daerah yang tidak subur, seperti daerah Kars atau daerah Kapur. Nah, ada pola pemukiman memanjang atau linier. Pola pemukiman memanjang di sini mengikuti garis. Contohnya berada di tepi sungai. Nah, pemukiman yang ada di sini berada di sekitar tepi sungai ini. Jadi memanjang mengikuti garis atau tepi sungai. Bisa juga di tepi jalan, jadi mengikuti garis jalan. Pemukiman yang ada di tepi jalan memudahkan penduduknya untuk berpergian.
Pola pemukiman di tepi pantai. Ini juga masih termasuk pola memanjang, di mana pemukiman penduduk mengikuti tepi pantai. Biasanya berada di sekitar pesisir. Nah, ini ada di desa nelayan. Jadi, pola pemukiman linear atau memanjang bisa di tepi sungai, di tepi jalan, dan di tepi pantai. Yang terakhir yaitu pola pemukiman mengelompok atau nukleated. Pola pemukiman mengelompok seperti gambar di sini, mengelompok di sini, biasanya berada di persimpangan jalan atau karena daerahnya tersebut ada mata air, kemudian muara sungai, bisa juga karena di daerah pegunungan. Nah, pemukiman mengelompok ini bisa saja terjadi karena keturunan. Jadi, antara rumah satu dengan rumah yang lain itu masih ada hubungan keluarga. Nah, demikian kita pelajari materi ini. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan salam geografi.